Dengan sangat cepat, Tyrannosaurus menghampiri Mikey sembari berteriak memanggil namanya. Sepertinya, Shout sudah sangat tidak sabar dalam pertarungan final melawan Mikey. Namun Mikey tidak ingin tinggal diam. Dia mengeluarkan tendangan dari langit andalannya, sementara Shout mengarahkan pukulan maut kepada Mikey, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan luka dari serangan lawan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita mengetahui kebangkitan Dark Impulsive Mikey setelah ia merasa hatinya telah hampa. Hal itu membuat Kakucho yang sebelumnya menghajar Mikey tanpa henti menjadi ketar-ketir. Dan benar saja, ketika Mikey sudah berubah wujud, Kakucho dapat dengan mudah dilemparkan Mikey tepat di depan wajah Tyrannosaurus. Mikey yang sudah berjalan melepas jubahnya, kini akan berhadapan dengan bos Rokuhara Tandai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Tyrannosaurus yang tertawa melihat kedatangan bos Kanto Manji. Sepertinya Shout merasa jika pertarungannya dengan Mikey akan menjadi lebih menarik. Namun seperti yang kita lihat, postur tubuh Mikey kalah jauh jika dibandingkan dengan postur tubuh Shout. Jika kita melihatnya lebih teliti, tinggi tubuh Mikey hanya sebatas leher Shout saja. Bahkan jika Mikey berhadapan dengan tatapan yang lurus, ia hanya bisa melihat pentil hitam dari Shout saja. Namun kalah mental bukanlah sifat dari Sano Manjiro. Menghadapi bos Rokuhara Tandai, ia merasa yakin dan tidak mundur sedikit pun. Hal tersebut dapat dilihat dari sorot mata Mikey yang begitu tajam dan juga kosong. Entah apa yang dilihatnya, mungkin saja memang melihat pentil Shout. Di sana, Tyrannosaurus berkata, "Akhirnya kau membuat pergerakan, Mikey." Akhirnya, pertarungan antar dua dewa akan dimulai. Chapter kali ini diberi judul It Takes Two to Tango. Ini semacam peribahasa bahasa Inggris yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya kedua belah pihak harus turun tangan untuk membuat keputusan. Sepertinya dalam hal ini merujuk pada Mikey dan juga Shout yang harus turun tangan. Dari kejauhan, Takemichi hanya bisa menonton dengan tubuh yang sudah basah terguyur air hujan. Tatapan matanya hanya melihat ke arah Mikey yang tiba-tiba langsung datang menghampiri Tyrannosaurus. Sementara itu, kita ditunjukkan korban kekerasan dari Dark Impulsive Mikey sebelumnya. Orang ini adalah Kakucho yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Wajahnya sudah babak belur dengan mata putih dan mulut menganga. Sudah mirip korban sinetron Ajab di Indosiar. Dari sisi Brahman, ditunjukkan juga Kawaragi Senju yang nampaknya sudah babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh Shout. Walaupun ia masih bisa bangkit, namun mulutnya sudah mengeluarkan darah serta wajah cantiknya sudah penuh luka lebam. Sungguh sangat amat disayangkan. Sementara itu, Akashi Takeomi sendiri menunjukkan ekspresi keterkejutannya setelah melihat Mikey turun langsung ke medan pertempuran. Di sana, Takeomi berkata, "Hei Mikey, apa rencanamu sekarang?" Kemudian pada panel selanjutnya, dengan wajah manis kita ditunjukkan Kawaragi Senju yang berteriak ngotot kepada Mikey, "Pergi dari sana Mikey, Shout adalah lawanku." Tetapi Mikey nampak tidak bergeming dan tetap berjalan cuek. Malahan ia melihat Senju dengan tatapan mata yang sangat tajam, mengisyaratkan jika Mikey yang sekarang bukanlah Mikey yang dulu. Tatapan Mikey tersebut membuat Kawaragi Senju sangat kaget bukan main. Tidak berhenti sampai di situ, dengan aura hitam yang berkumpul di dekat tubuh Mikey, dengan tajam ia menatap mata Senju lalu berkata, "Apa kau ingin mati juga?"
Sontak Senju pun terkejut dengan apa yang terjadi pada diri Mikey. Seolah-olah ia melihat gumpalan aura hitam berada di sekitar Mikey. Apa ini? Apakah aku baru saja merasakan hawa pembunuh yang sangat kuat? Di sisi lain, akhirnya Tyrannosaurus memulai pergerakannya. Ia berlari ke arah Mikey dengan sangat cepat sembari berteriak, "Ayo kita mulai, Mikey. Ayo kita mulai pertarungan final antar dewa ini." Sot berlari menghampiri Mikey sementara Mikey terlihat masih santai. Tetapi saat keduanya sudah berhadapan satu sama lain, Mikey mengeluarkan tendangan dari langit andalannya, sementara Sot mengarahkan pukulan maut kepada Mikey, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan luka dari serangan lawan. Sungguh momen yang sangat epik. Sama seperti pertarungan saat melawan Waka dan Bengkai, Sot nampak kesetanan dengan kekuatannya. Ia berkata jika momen seperti ini membuatnya merinding. Selain itu, Sot juga merasa kekuatannya bertambah besar, karena pertarungan seperti inilah yang sebenarnya ia cari. Tidak ada yang mengganggu, hanya pertarungan antara dia dan juga Mikey. Kemudian kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antar dua dewa ini. Dengan sangat cepat, kedua pemilik Dark impulsif ini menyerang satu sama lain. Sot terlihat sangat puas dengan pertarungan yang ada. Ia merasa jika irama perkelahian yang ia rasakan tidak dapat dihentikan lagi. Karena seperti yang kita tahu, bahwa Sot adalah orang yang sangat mencintai kekerasan. Dengan tawa yang menggelegar, ia bergerak menyerang Mikey. Tetapi saat ia mulai menikmati pertarungannya, tiba-tiba saja Takemichi menyusup di tengah pertarungan dan menghentikan keduanya. Ia berdiri tepat di tengah-tengah antara Mikey dan juga Sot. Dengan tubuh yang membelakangi Sot, Takemichi berteriak kepada bos Kanto Manji, "Sudah cukup, Mikey." Takemichi mengatakannya tanpa ada rasa takut sedikit pun, karena dari awal niat Takemichi memang ingin menyelamatkan Mikey. Akan tetapi, Sot yang sudah kedarung menikmati pertarungan menunjukkan ekspresi yang kurang suka dengan tindakan Takemichi, sehingga ia berteriak, "Sialan kau, Takemichi, kenapa kau menghentikan kami?" Terlihat Takemichi memang sudah berada tepat di tengah-tengah antara Mikey dan juga Sot. Kemudian dengan air mata yang mulai menetes, Takemichi menjawab pertanyaan Sot sebelumnya. Karena jika pertarungan ini terus berlanjut, Takemichi tidak meneruskan ucapannya secara verbal, namun ia melanjutkannya di dalam pikiran. Jika pertarungan ini terus berlanjut, Sot akan mati. Nampak Takemichi sudah meneteskan air matanya. Sementara di belakang Takemichi, kondisi Sot sendiri sudah sangat mengenaskan. Wajahnya sudah sangat babak belur dengan darah yang mengucur di mana-mana. Tetapi karena ia menikmati adrenalin yang ada, Sot sama sekali tidak merasakannya. Kemudian kita ditunjukkan kondisi Mikey setelah dihajar Sot. Walaupun ada sedikit luka di wajah, tapi tidak separah luka yang diderita Sot. Di sana, Mikey bertanya kepada Sot, "Kau tidak dapat berhenti menghancurkan sesuatu, bukan?" Sot terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba ia mulai merasa tidak bisa menggerakkan badannya. Kemudian dengan tatapan yang sangat mengerikan, Mikey melanjutkan perkataannya tadi, "Aku juga sama, tidak bisa berhenti menghancurkan sesuatu. Itulah kenapa aku berada di sini untuk menghancurkanmu." Takemichi yang mendengar perkataan Mikey mulai teringat sesuatu. Ia mengingat jika apa yang dilihatnya sama persis ketika Mikey ingin membunuh Kajutora dulu. Saat itu, Mikey juga seperti kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Takemichi merasa jika Mikey sudah berubah menjadi seorang pembunuh. Kemudian Mikey mulai berjalan mendekati tubuh Takemichi. Tak lama kemudian ia memegang lengan Takemichi yang menghalanginya. Setelah itu Mikey berkata, "Kau menghalangi jalanku." Mikey mengatakannya sembari mematahkan lengan Takemichi begitu saja. Sungguh adegan yang sangat membagongkan. Setelah lengan Takemichi dipatahkan Mikey, tentu saja sebagai manusia normal yang merasakan rasa sakit, Takemichi menjerit seedan-edannya. Hal itu membuatnya lupa akan tujuannya untuk menghadang Mikey, sehingga tanpa Takemichi sadari, Mikey sudah berjalan melewatinya dan bersiap untuk menghajar Sot kembali.
Lalu dengan tatapan kosong yang sangat menyeramkan, Mikey bertanya kepada Shout, "Bagaimana kau ingin mati?" Mikey berkata seperti itu dengan hawa pembunuh yang sangat kuat. Apalagi setelah Shout baru saja melihat Mikey benar-benar tega mematahkan lengan Takemichi di depan matanya sendiri. Sehingga hal tersebut membuat Shout sendiri menjadi ketar-ketir. Tapi dari kejauhan, Takemichi yang masih menahan rasa sakit berteriak kepada teman yang sangat ia ingin selamatkan, "Jangan lakukan itu, Mikey." Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antara dua dewa, Mikey yang tak terkalahkan melawan Shout yang tak tertandingi. Di awal pertarungan, Shout nampak mendominasi perkelahian dengan memberikan pukulan-pukulan mematikannya kepada Mikey. Namun tanpa disangka, Mikey berhasil memberikan luka yang sangat fatal kepada Shout. Bahkan bos Rokuhara Tandai tersebut sampai tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sementara Takemichi yang ingin menghentikan Mikey malah menjadi korban keganasan dak impulsif yang Mikey miliki. Lengannya patah dan Mikey bersiap membunuh Tyrannosaurus. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.